kepada teman-teman semua dan mudah-mudahan teman-teman semua, berminat untuk masuk ke kampus IPB University ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Regan Juwana Rizky, saya, mahasiswa IPB angkatan 57 atau angkatan 2020 dari Departemen, Kesehatan Hewan, Paramedik Veteriner, Sekolah Vokasi IPB dan, di sini saya juga, sama teman-teman, itu ada Kang Zahran, ada Kang Fahri, ada Teh Dea dan juga teman-teman tim IGTS lainnya. Oke, untuk, pemaparan materi saya persilahkan kepada Kang Fahri. Waktu dan tempat saya persilahkan Kang Fahri. Ya, oke, terima kasih Regan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, sebelumnya izin masuk ya. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi ini pengantar sedikit ya. Jadi pangan. Jadi pangan yang kita makan itu sehari-hari sumbernya dari mana sih? Nah, perlu teman-teman ketahui semua yang kita makan, yang kita konsumsi itu adalah sumber hasil dari pertanian. Nah, jadi pertanian itu enggak terbatas hanya pada cangkul-mencangkul ataupun di sawah gitu. Tapi segala aspek yang berkaitan dengan konsumsi kita itu pertanian, baik itu eh, peternakan ataupun hasil perairan, secara umum itu termasuk ke dalam pertanian. Lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada tantangan pertanian di masa mendatang, yaitu di mana kebutuhan konsumsi manusia itu akan meningkat hingga 60% pada tahun 2050. Nah, kemudian bagaimana sih IPB menjawab tantangan tersebut? Lanjut ya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, di IPB sendiri terdapat 9 fakultas dan 2 sekolah dengan 39 program studi dan 17 program keahlian. Lanjut. Nah, ini fakultas pertama atau biasa disebut dengan fakultas A, yaitu Fakultas Pertanian. Nah, yang pertama itu ada prodi manajemen sumber daya lahan. Nah, di sini tuh asalnya adalah namanya ilmu tanah dan sumber daya lahan. Nah, jadi di sini ilmu terkait dengan pertanahan gitu ya. Terus yang kedua ada agronomi dan hortikultural. Nah, di sini bisa disebut dengan babysitternya tanaman karena di periode ini tuh terkait dengan perawatan pemeliharaan tanaman. Nah, kemudian yang ketiga itu ada proteksi tanaman, biasa juga disebut dengan sebutan dokter tanaman. Jadi bukan hanya hewan, bukan hanya manusia, tapi tanaman pun ada dokternya gitu. Nah, ini untuk menjaga, melindungi tanaman dari segala macam penyakit atau serangan kayak gitu. Terus ada arsitektur landscape. Ini perpaduan dari ilmu seni dan ilmu pertanian. Jadi nanti tidak sekedar arsitektur tapi juga terkait dengan pertanian kayak gitu. Nah, terus lanjut teh. Nah, yang kedua ini ada Fakultas Kedokteran Hewan. Di sini ada program sarjana dan profesi. Untuk program sarjana ini berkaitan dengan kedokteran hewan, dan kalau misalkan profesi ini itu lebih lanjutnya. Jadi untuk kalian pengen buka praktek atau apa, perlu untuk meneruskan pendidikan hingga ke profesi dokter hewan. Lanjut. Nah, selanjutnya itu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau biasa disebut FPIK. Nah, yang pertama itu ada budidaya perairan. Yang pertama itu ada teknologi dan manajemen perikanan budidaya. Terus yang kedua ada manajemen sumber daya perairan. Yang kedua teknologi hasil perairan. Yang keempat teknologi dan manajemen perikanan tangkap serta ilmu dan teknologi kelautan. Next deh. Nah, jadi mungkin di sini kita nanti secara umum aja untuk kalian yang penasaran, kalau misalkan nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada Fakultas Peternakan. Yang pertama itu ada teknologi produksi ternak. Nah, jadi teknologi
Terus nutrisi dan teknologi pakan. Nah, di sini tuh lebih diperhatikan ke nutrisi dan pakan untuk ternak. Jadi nanti tidak sekadar makanan ternak itu rumput biasa atau gimana, itu ada nanti apakah rumput ini kandungan nutrisinya baik atau enggak kayak gitu. Terus ada teknologi hasil ternak. Nah, di sini itu terkait pengembangan produk-produk hasil ternak kayak keju kayak gitu ya. Lanjut teh. Kemudian ada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Nah, yang pertama itu adalah jurusan manajemen hutan. Nah, jadi hutan juga ada manajemennya nih. Ya, jadi jangan enggak seenaknya hutan itu tanpa ada pengaturan. Jadi di manajemen ini diatur bagaimana hasil hutan itu nanti kelanjutannya kayak gimana. Terus ada teknologi hasil hutan. Nah, di sini tuh terkait dengan expert perkayuan. Jadi bisa belajar terkait karakteristik kayu, jenis-jenis kayu, dan masih banyak lagi. Kemudian ada konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Nah, di sini kalian akan banyak menghafal nama ilmiah satwa ya. Di situ ada ekowisata, jadi terkait dengan wisatanya ada, terus juga terkait konservasi sumber daya yang ada di hutan. Kemudian ada silvicultur, ini merupakan dokter hutan ya. Jadi kalau misalkan tadi ada dokter hewan, ada dokter tanaman, ini dokter hutan. Terus lanjut. Yang keenam ada Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, yang pertama ada Teknik Pertanian Biosistem. Terus yang kedua ada Ilmu dan Teknologi Pangan. Kemudian yang ketiga ada Teknologi Industri Pertanian. Yang keempat Teknik Sipil dan Lingkungan. Lanjut. Nah, ini Fakultas Matematika dan IPA atau FMIPA. Nah, di sini ada 9 prodi. Fakultas yang memiliki paling banyak jurusan ya. Ada statistika atau misalkan sekarang itu kaitannya dirubah menjadi sains dan data. Nah, terus ada meteorologi terapan, biologi, kimia, matematika, ilmu komputer, fisika, biokimia, dan aktuaria. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, di sini ada ekonomi pembangunan, manajemen agribisnis. Nah, ini ada agribisnis itu bisnis tapi condong terkait ke arah ke pertaniannya kayak gitu. Terus ada juga di sini ekonomi sumber daya dan lingkungan, dan ada ekonomi syariahnya juga. Lanjut. Nah, ini ada Fakultas Ekologi Manusia. Yang pertama itu adalah ilmu gizi. Ini terkait dengan, kalau di IPB sendiri ilmu gizi ini cenderung ke gizi masyarakat. Ya, jadi bagaimana nanti masyarakat itu diarahkan agar gizinya baik. Kemudian ada ilmu keluarga dan konsumen. Ini seperti namanya ilmu keluarga dan konsumen, dan ini bisa dibilang satu-satunya di Indonesia. Kemudian fakultas yang hanya di Indonesia itu cuma 1 dan 3 di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga ada komunikasi dan pengembangan masyarakat. Ini lebih ke arah pembangunan masyarakat untuk ke depannya kayak gimana gitu. Next. Nah, ini ada sekolah bisnis, prodi sarjana bisnis. Jadi buat kalian yang suka sama bisnis, suka dengan hal-hal yang berbau usaha, bisa banget nih kalian mendalaminya di program studi sarjana bisnis ini. Nah, kemudian di sini ada sekolah vokasi, atau misalkan biasa disebut dengan ini sekolah D3. Kalau misalkan untuk ibaratnya kalau S1 tuh kayak SMA, kalau misalkan yang D3 ini SMK, jadi langsung ke jurusan, dan di vokasi ini lebih banyak praktek. Kalau misalkan di S1 kayak lebih teori kayak gitu. Nah, di sini ada banyak jurusannya, ya Fahri sebutin aja. Ada komunikasi, ekowisata, manajemen informatika, teknik komputer, supervisor jaminan mutu pangan, manajemen industri, teknologi produksi, kemudian budidaya, teknologi dan manajemen ternak, manajemen agribisnis, manajemen industri, analisis kimia, teknik dan manajemen lingkungan, akuntansi, paramedik veteriner, dan teknologi dan manajemen produksi perkebunan.
Ya mungkin dari Fahri itu aja, selanjutnya bakal dilanjutin sama Ya, sebelumnya suaranya masuk gak? Kedengeran nggak? Takutnya sial. Sudah Keras terasa, nggak? jelas-jelas. Oh ya, siap. Meneruskan yang sudah dijelaskan oleh Kang Fahri ya. Di sini saya akan melanjutkannya untuk penerimaan ya. Penerimaan jalur masuk S1 di IPB itu ada 2 jenis. Ya, yang pertama ada jalur nasional, diantaranya ada SNMPTN, SBMPTN, afirmasi dikti. Khusus untuk afirmasi dikti ini diadakan oleh rektor di IPB ini. Jadi programnya penerimaan untuk beasiswa yang tinggal di tempat pelosok ya istilahnya, yang jauh sekali dari jangkauan pendidikan, sehingga diputus oleh seorang penerima beasiswa itu agar bisa diterapkan pas kembalinya dia lulus dari kampus IPB, seperti itu. Lalu ada jalur mandiri. Jalur mandiri ada 5 ya, ada 5 jalur. Ada UTM, ujian tulis mandiri, BUD, itu tuh BUD tuh utusan daerah, beasiswa provinsi ya. Kemudian Jaketos atau jalur ketua OSIS, kemudian PIN. PIN itu jalur prestasi internasional nasional. Jadi bagi kalian-kalian yang punya prestasi di kancah internasional ataupun nasional dapat mengajukannya. Dan ada kelas internasional. Jadi untuk kelas internasional itu kalian bakal banyak berinteraksi atau enggak, ya maksudnya bakal sering bertemu dengan mahasiswa dari internasional. Ya, boleh di next. Ini ada komposisi daya tampung IPB. Sebenarnya ini tuh baru secara kasarnya ya, belum pasti juga. Jadi ini seenggaknya bakal ada gambaran buat kalian ke depannya gimana. Di sini dominasi oleh SNM dan SBMPTN 40% dan jalur mandiri 20%. Next. Ini jalur penerimaan program vokasi ya, ada 3. Ada USMI. Kalau USMI itu SNMPTN-nya vokasi, jadi melalui jalur rapot. Dan juga ada reguler. Reguler itu seperti ujian tulis ya kalau nggak salah. Dan ada utusan daerah. Next. Ini ada sayang pandang mengenai prestasi di IPB di tahun 2020 ini ya. Kalau disebutin satu-satu itu emang banyak banget prestasi di IPB itu. Yang pertama ya pada Januari itu peringkat 3 kategori laman, peringkat 3 kategori hubungan media dan peringkat 3 kategori media sosial. Ini dianugerahi oleh Humas Sistek Dikti 2019. Kemudian Maret 2020 mendapatkan peringkat 1 terbaik di Indonesia bidang agriculture and forestry, top 60 dunia, tepatnya pada peringkat 59. Lalu peringkat 1 terbaik di Indonesia bidang environmental science, top 351, dan peringkat 1 terbaik di Indonesia bidang biological science, top 550 dunia. Next. Jadi tahun ini IPB itu menerima penganugerahan dari Stek Dikti sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun ini. Yang sebelumnya pada tahun 2019 itu posisinya ketiga ya kalau nggak salah. Dan tiba-tiba saja prestasi-prestasi dari mahasiswa ini sungguh mengagumkan ya pada tahun ini, sehingga berdampak pada posisi perguruan tinggi yang di bawahnya ya. Next. Ini dari SP ya, Sekolah Vokasi IPB memecahkan rekor the greatest number of photos and image in mosaic. Yang kedua ada juara 1 terbanyak dalam ajang kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Dan 3 rekor dunia oleh Folder Republic dengan kategori the highest number of people participating in stop motion animation. Ya, Oktober 2020 juara umum Satria Data 2020. Ini dari jurusan Sains dan Data atau Statistik ya. Next. Kemudian November 2020 peringkat 3 pekan ilmiah. Jadi
IPB juga sering banget ya mendapatkan jurus enggaknya 10 besar atau bahkan lebih banyak tuh 3 besar ya untuk lomba PIMNAS di sini. Pokoknya PIMNAS di IPB itu lebih sering banget menyabet juara. Kalian juga boleh banget gitu kalau misalkan pengen ikutan PIMNAS gitu kan di atas nama IPB ini. Kemudian ada yang kedua, penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik. Ini tuh dari GIS Ambassador University Geographical Information System. Boleh di next. Ini ada organisasi mahasiswa di IPB. Jadi di IPB juga ada yang namanya organisasi mahasiswa. Itu di sini ada 3, beberapa disebutin. Ada Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), kemudian ada Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Dari masing-masing jurusan juga terdapat himpunan profesi atau himpro ya. Ini baru beberapa saja karena jurusan di IPB itu banyak banget ya. Kalau disebutin satu-satu terlalu lama jadinya. Ya, boleh di next saja. Nah, ini juga ada unit kegiatan mahasiswa atau eskul ya kalau di SMA itu. Jadi kalau di sini temanya lebih banyak ke olahraga, kemudian juga program pengabdian, dan juga termasuk bisnis ya. Di sini ada karate kalau untuk olahraga, terus ada panahan, lalu ada polinya juga, banyak banget pokoknya. Dan juga sini ada UKM musik ya, yang suka paduan suara atau bermain alat musik bisa banget ke Agita Suara dan Max. Kalau pengabdian itu kalau nggak salah di IESEC. Jadi kalian tuh bakal diundang menjadi seorang pengabdi di bahkan ke luar negeri, internasional forumnya ya. Next. Ini ada denah kampus IPB Dramaga ya. Luas banget pokoknya. Kalau kampus IPB Dramaga tuh berapa hektar ya? Sekitar 200 hektar kalau nggak salah untuk kampus di S1 ini ya. Fakultasnya bisa kalian lihat juga itu bentuk bangunannya segitiga gitu. Sebenarnya itu luas banget sampai kalian nyasar lah kalau di sana perlu tunjuk-tunjuk. Boleh di next. Kalau ini beberapa ada bangunan yang ada di IPB, layanan-layanan yang tersedia di IPB. Yang pertama ada Student Service Center. Jadi di sini tuh kalau misalkan kalian punya masalah tentang pengen nurunin biaya UKT karena ketinggian gitu atau enggak mengurus wisudaan dan pokoknya pengajuan beasiswa harus ada surat keterangan dari sebelum pengajuan beasiswa itu harus diminta juga surat keterangan resmi dari Student Service Center ini. Boleh next. Ini ada Botani Kopi Nusantara, ini tuh kafe mahasiswa yang ada di IPB. Bagi kalian gitu yang suka-suka ngopi sambil nugas atau enggak cuma sekedar hangout, boleh banget datang ke sini. Sebenarnya kafe yang ada di IPB itu gak cuma ini aja, banyak kok sebenarnya. Bisa kalian cari kalau udah di sana, nggak sering-sering main aja. Next. Ini gedung perpustakaan IPB. Ini sumber literaturnya IPB. Ada 2 gedung ya, gedung A dan gedung B. Gedung A itu yang paling ujung tuh yang ada bentuk segi 6 ya, terdiri dari 5 lantai, kalau nggak salah 4 lantai. Itu tuh setahu Akang itu berisi kumpulan dokumen-dokumen skripsi, tesis dan disertasi. Jadi bisa kalian baca juga di situ sebagai referensi ya, seenggaknya untuk penelitian kalian kalau misalkan di pembelajaran. Dan gedung B ini yang panjang banget, bangunan yang panjang banget itu ada 3 lantai berisi buku-buku, jurnal, sumber literatur dan lainnya. Dan juga bisa dilihat itu pemandangan dari danau LSI. Tenang banget ya pokoknya kalau bisa baca sambil baca-baca di situ. Internetnya juga kencang banget kok. Next. Ini ada student dormitory.
Jadi Institut Pertanian Bogor untuk program S1 ini diwajibkan mahasiswanya mengikuti asrama ya, kegiatan asrama selama 1 tahun, tinggal di asrama selama 1 tahun. Ini tuh kalau kesal gedung A4 ya, gedung A4 untuk mahasiswi. Oke, next aja. Kemudian ada Common Classroom. Common Classroom ini nanti jika kalian sudah masuk ke IPB nih untuk semester 1 dan 2, kalian diwajibkan untuk mengikuti program PPKU atau SMA lagi lah istilahnya ya. SMA lagi ada ya berbagai pelajaran yang pernah belajari di SMA bakal diperdalami lagi di sini. Ya, jadi dari berbagai jurusan apapun itu kalian bakal tetap belajar di sini dulu selama 1 tahun. Oke, next. Ini ada Masjid Al-Huriyah IPB. Jadi ini masjid terbesar di IPB ya. Segala kegiatan keagamaan Islam khususnya di IPB ini dilaksanakan di sini. Boleh di next. Ada sport center dan gimnasium juga. Untuk sport center di sini yang foto bagian kanan ya lebih tepatnya biasanya. Nah, gimnasium itu yang kiri, yang tenis meja. Nggak cuma tenis meja aja sih sebenarnya untuk kegiatan olahraga tuh. Ada bola voli, kemudian ada bola futsal, ada bola basket juga, dan katanya rencananya dari rektor tuh pernah bilang mau membangun gimnasium khusus untuk olahraga renang untuk di tahun-tahun dekat ini. Insya Allah, doakan aja. Amin. Ya. Next. Ini kampus Gunung Gede untuk program sekolah bisnis. Kampus Gunung Gede ini setahu Akang ini letaknya di Bogor, Kota Bogor ya, dekat sama kampus vokasi. Akang juga belum pernah main di sini sih sebenarnya. Cuman kalau dari ini ini tuh di segala kegiatan kuliah untuk program sekolah bisnis dilaksanakan di kampus Gunung Gede ini. Next. Nah, ini kampus diploma Cilibende ya, Cilibende untuk program vokasi. Boleh di next. Kalau ada yang dibingungin sama kalian atau tadi penjelasan Akang terlalu cepat, mungkin boleh ditanyain lagi ya nanti kalau di sesi tanya jawab. Kalau ini untuk kampus Baranang Siang ya, letaknya Baranang Siang, Kota Bogor. Ini juga untuk program D3. Ini kalau nggak salah letaknya dekat sama Botani Square ya. Boleh di next. Ini ada gedung PSDKU. PSDKU itu program studi di luar kampus utama. Kalau nggak salah ini bangunannya untuk program sekolah vokasi juga. Letaknya di Ciberem, Sukabumi. Ya, boleh di next. Yuk teman-teman semua, bagi kalian gitu yang pengen banget atau minat banget emang dari dulu atau bahkan baru sekarang, yuk join gabung bareng kita di IPB. Ya, terima kasih. Itu aja dari Akang. Oke, makasih banyak ya buat Kang Fahri sama Kang Riki ini yang udah memaparkan materinya mengenai kampus IPB gitu. Teman-teman, kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa tuh buat tanya-tanya lagi. Dan jangan lupa juga di-follow IG-nya Ikamasi dan Attention 2021. Oke, selanjutnya itu ada sesi tanya-jawab. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan atau mungkin tadi penjelasannya itu kan cuma gambaran secara umum ya. Kalau misalnya kalian mau tahu detailnya, boleh nih ditanyain. Kalian bisa pakai kolom chat ya. Atau kalian bisa on mic dengan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Ayo silakan yang mau bertanya. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, nama saya Muhammad Rizky Abdurrahman.
Sini saya dari kelas 12 MIPA. Izin bertanya ya, Kang. Tadi kan sama Kang Fahri, atau sama Kang Riki, pokoknya tadi dijelaskan mengenai daya tampung di IPB itu kan ada mandiri, kemudian ada lewat jalur SNMPTN dan juga SBMPTN. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi yang jalur SNMPTN nih, Kak. Untuk saya kan kemarin lihat hasil dari, kalau bisa dibilang sih seminar ya dari LTMPT ya, Kak. Di sana disebutkan rasio penerimaan atau yang lebih di mungkin presentasinya ya diterima di universitas negeri itu lewat jalur SNMPTN itu antara SMA, MA, dan SMK itu berbeda ya, Kak. Nah, di mana SMA itu lebih besar gitu presentasinya daripada MA. Nah, menurut Kakak sendiri itu apa sih yang mempengaruhi gitu? Kenapa itu berbeda gitu kan? Menurut saya kualitas si orangnya itu kan dari orangnya itu, bukan dari misalkan SMA atau MA-nya. Mungkin saja kan SMA ini lebih baik memang dari SMA, dari MA maksudnya. Tapi bisa jadi si MA ini juga ada yang lebih baik gitu dari SMA. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih buat siapa tadi, Rifki ya. Boleh mungkin dijawab sama Kang Riki atau Kang Fahri atau Teh Alfia, silahkan. Untuk pertanyaan ini sih kalau Akang sendiri kurang tahu lebih dalam ya. Mungkin dari Pak Hari sendiri ya, karena Pak Hari sendiri juga lulusan MA Man Subanak ya. Barangkali ada penjelasan lebih lanjut gitu. Boleh Pak Hari? Oke, izin jawab ya. Oke, gini, kalau itu kan infonya dari yang LTMPT ya. Nah, kalau misalkan buat Fahri sendiri, mungkin kalau misalkan dari LTMPT-nya kayak gitu, Fahri juga kurang tahu ya. Tapi kalau misalkan dari IPB-nya, dari persentase 100% itu 40% itu dari 40% itu SNMPTN, 40% SBMPTN, 20% itu yang jalur mandiri kalau misalkan yang tahun 2020. Jadi untuk di IPB sendiri nggak ada kayak diplot-plotin jatah buat MA kayak gimana, buat SMK kayak gimana, sama buat SMA itu kayak gimana. Nah, kalau Fahri sendiri berpikir lebih ke itu nanti kalau SNMPTN itu lebih ke itu jalan buat kita atau enggak, itu rezeki kita atau enggak. Soalnya banyak dari teman-teman yang lain juga yang nilainya tinggi, baik SMA ataupun MA, itu enggak jaminan buat diterima. Terus yang nilainya istilahnya pas-pasan juga enggak ngejamin itu bakal ditolak buat masuk ke perguruan tinggi. Jadi bisa dibilang itu enggak berpengaruh, yang penting nanti pas kita daftar SNMPTN, kita yakin aja dulu masalah itu nanti apakah ada pembatasan kuota untuk MA, SMA kayak gimana, itu yang punya kendali yang dari LTMPT-nya selaku pelaksana gitu ya. Tapi kalau misalkan pendapat Fahri sendiri, Fahri setuju itu harusnya nggak ada pembatasan kayak gitu karena semuanya punya hak ya, kayak gitu. Itu sih. Oke, Kak. Terima Terima kasih kasih. Kang Fahri untuk udah bisa dipahami ya. Sudah cukup jelas? Iya, Kak. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, silakan. Boleh di kolom chat atau bisa on mic seperti tadi. Teman-teman nggak usah malu kalau misalnya masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan aja, nggak apa-apa. Mungkin mau tanya, Kak, gimana kehidupan kampus di PB gitu? Boleh.
Oke, ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaida Salma, kelas 12 IPA 4. Izin bertanya, saya penasaran dan ingin tahu lebih dalam lagi mengenai salah satu program studi yang hanya ada satu di Indonesia, tepatnya ada di IPB, yaitu Ilmu Keluarga dan Konsumen. Nah, prodi IKK itu termasuk ke rumpun saintek atau Soshum, Kak? Lalu prodi IKK itu mempelajari tentang apa saja? Prospek kerja lulusan dari prodi IKK itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Oke, mungkin bisa dijawab sama Kang Fahri atau Kang Riki atau Teh Alfia, boleh? Ada yang mau jawab atau saya yang jawab? Oke, Fahri coba jawab ya. Silakan. Oke, jadi kalau misalkan untuk apa tadi pertanyaannya, tanya lebih dalam mengenai ilmu keluarga dan konsumen ini rumpun saintek ataukah sosum. Jadi untuk yang Fakultas Ekologi Manusia ini, yang IKK ataupun yang sosum, ini kayak, campuran gitu. Jadi ada sainteknya, ada sosumnya. Jadi sosumnya ini adalah, terkait dengan yang saintek itu, soalnya di sini ada ilmu keluarga dan ada konsumen, ya, kayak gitu. Terus selanjutnya prospek kerja lulusan dari IKK seperti apa? Nah, di sini untuk prospek kerjanya dari IKK sendiri ada banyak, ya. Ada pengelolaan program pemberdayaan keluarga atau P3K, terus ada anak dan konsumen instansi pemerintah atau BKKBN gitu kan. Terus ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terus ada industri jasa konsultasi di bidang keluarga, tumbuh kembang anak dan konsumen, dan masih banyak lagi kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Fahri, izin menambahkan juga ya. Jadi di IKK ini tuh, itu tuh mereka mengembangkan ilmu di bidang keluarga dan konsumen gitu. Jadi untuk, apa sih, mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan memfokuskan pada pengembangan kualitas anak serta pemberdayaan keluarga dan konsumen gitu. Jadi, ini tuh lebih ke bagaimana sih, mempelajari tentang ilmu-ilmu keluarga gitu, supaya tercapainya masyarakat yang sejahtera. Seperti itu kurang lebih. Bisa dipahami, bisa cukup jelas kah? Nah, iya betul sekali tuh, kata Kang Riki ya, jurusan psikologinya gitu. Jadi seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Gaida? Sudah kan, terima Oke, kasih. kita lanjut ya ke penanya selanjutnya. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan kah? Silakan ya untuk, pertanyaannya. Nih, oke, ada lagi pertanyaan dari Nura Ainun. Kak, izin bertanya mengenai salah satu jalur masuk IPB di mana ada jalur pramuka. Itu masuk ke jalur PIN atau bukan? Terus bagaimana siklus penerimaan dan seleksinya? Jalur pramuka, Kang Fahri atau Kang Riki mungkin bisa menjelaskan Boleh apakah Fahri ada izin jawab ya? pramuka? Ya, untuk Silakan. jalur pramuka ya, ini termasuk ke dalam jalur PIN atau bukan, terus bagaimana sih siklus penerimaan dan seleksinya. Nah, jadi kalau misalkan untuk jalur pramuka ini emang baru banget ya dibuka, terus termasuk PIN atau enggak, ya ini termasuk PIN, terus persyaratannya juga dan ini kalau nggak salah baru berlaku untuk di wilayah Jawa Barat aja, dan untuk itu kalian harus, ada surat rekomendasi dari Kuarda Jawa Barat terkait ini. Jadi harus ada surat rekomendasi, terus nanti, kalian daftar ikut, dengan berbagai seleksi.
nanti yang ada lebih lanjutnya kayak gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kalian perlu surat rekomendasi dari Kuarda Jawa Barat kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Fahri atas jawabannya. Apakah bisa diterima Nur Ainun? Apakah jawabannya cukup jelas? Oke, ada pertanyaan lagi dari Azhar Ibrahim. Di IPB apakah ada prodi DKV? Silakan untuk dijawab Kang Riki. Oke, untuk DKV ya, desain komunikasi visual. Di sini tuh lebih ke penekanan ya, penekanan fokus bidang. Salah satu jurusan yang punya itu ilmu komputer IPB kalau di IPB ini, Ilkom. Jadi pertama-tama itu yang memang dituntut untuk mempelajari dasar-dasar ilmu sistem basis mesin gitu, mempelajari logaritma, matematika, dan itu untuk tahap-tahap pertama. Tapi untuk tahap-tahap tingkat lanjut, kalian itu nanti bakal menentukan fokus sendiri maunya kemana, boleh ke sistem pengoperasian, perangkat keras, perangkat lunak, atau bahkan DKV ini salah satu dari bagian pengoperasian perangkat lunak ya, dari itu. Ya begitu. Itu jawaban dari saya. Oke, ya jadi intinya di IPB itu nggak ada jurusan spesifik DKV ya, hanya adanya itu di minat di ilmu komputer gitu. Jadi kalau misal kalian minat ke DKV, kalian bisa masuk ke ilmu komputer. Gitu. Oke, terima kasih Kang Riki. Ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman? Nih dari Maya dulu ya. Seberapa besarnya pengaruh dari sebuah passing grade terhadap pemilihan jurusan yang kita ambil untuk SNMPTN? Oke, mungkin bisa dijawab sama Kang Fahri. Seberapa besar sih pengaruh passing grade terhadap pemilihan kita pada saat SNMPTN? Oke, izin jawab ya. Oke, ini passing grade ya. Jadi passing grade ini kan erat kaitannya sama tingkat keketatan atau peminatan orang-orang yang daftar ke jurusan tersebut. Nah, seberapa berpengaruh? Ini bisa dibilang sangat berpengaruh karena kalau misalkan tingkat passing grade-nya tinggi, otomatis tingkat keketatan tinggi, jumlah peserta tinggi, saingan tinggi, otomatis kalian perlu menyusun strategi bagaimana dengan nilai kalian yang ada itu bisa bersaing gitu. Jadi pintar-pintar kalian untuk di SN pilih jurusan, jangan sampai terlalu memaksakan, tapi jangan juga kalian terlalu minder gitu. Jadi kalian perlu yakin, kalau misalkan kalian yakin di sini bakal keterima, oke, kalian lakukan daftar dengan seyakin-yakinnya, jangan sampai ada keraguan. Soalnya dari Fahri sendiri dulu daftar di ilmu gizi, terus pilihan kedua di konservasi sumber daya hutan, mungkin nilai nggak terlalu besar dibandingin teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah masuk gitu. Jadi mungkin bisa dibilang faktor rezeki juga, alhamdulillah gitu. Terus adik kelas Fahri juga ada yang nilainya bahkan nilai rata-ratanya lebih tinggi dari Fahri, tapi mungkin emang bukan rezekinya. Terus juga mungkin waktu dia daftar emang tingkat keketatannya juga meningkat, jadi dia kurang beruntung dan nggak lolos gitu. Oke, terima kasih Kang Fahri atas jawabannya. Apakah bisa dipahami sama Maya? Ada pertanyaan lagi nih Kang dari Anissa Nurfitriani. Kak izin bertanya kalau biaya hidup kuliah di IPB itu termasuk mahal atau enggak ya? Mungkin bisa dijawab sama Kang Riki. Di IPB itu mahal atau enggak ya? Gitu. Oh ya, untuk biaya hidup, kalau kan sendiri kan tahun kemarin udah pernah ngalamin sendiri setahun asrama kayak gimana rasanya, ya walaupun nggak full setahun,
beberapa sisa 3 bulan lagi harusnya sih kalau nggak salah itu karena COVID ya. Setengahnya dapat kesannya ya untuk biaya hidup nggak mahal sih sebenarnya. Kalau untuk di kampus Dramaga IPB itu udah ada asrama, terus tempat tinggal, kamar tidur, lemari, tempat belajar, terus kamar mandi, pokoknya kebutuhan sehari-hari udah terpenuhi, kebutuhan dasar. Kemudian ada juga banyak ini corner atau kantin yang udah disubsidi oleh IPB, jadi bayar buat makan sekali aja tuh murah banget. Sampai-sampai aku tuh ngehemat banget gitu buat pengeluaran tuh makan nasi uduk doang nih ya, jujur cuma 3.000 udah dapat sepiring sama kerupuknya, jadi 3.000 doang gitu, porsi penuh bisa kenyang. Itu baru sekali makan 3.000 doang tuh, makan sekali doang ya. Murah banget ya pokoknya kalau kehidupan di PB tuh, nggak usah khawatir ya, kayak gitu. Oke, izin menambahkan juga ya Kang ya. Jadi untuk biaya hidup itu tergantung kitanya, tergantung orangnya gitu. Mungkin ada orang yang bisa berhemat atau orang yang kebutuhannya itu lebih banyak gitu. Itu pinter-pinter kita aja memanage keuangannya gitu. Untuk sekolah vokasi sendiri kan letaknya itu di kota. Nah, agak sedikit berbeda sih kayak yang di Dramaga gitu. Untuk biaya kos mungkin, karena di vokasi itu tidak itu ya, nggak diwajibkan untuk asrama, jadi kita waktu masuk ke semester 1 itu kita langsung ngekos gitu. Ada sih asrama, cuman, tidak diwajibkan gitu, nggak diwajibkan seperti di sarjana kalau di vokasi gitu sih. Untuk sekali makan, kalau di vokasi 10.000 cukup deh, gitu. Intinya gimana kita aja pinter-pinter ngatur keuangan. Oke. Bisa dipahami ya, siapa tadi? Anissa. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Silha. Kak izin bertanya bagaimana teknis jalur undangan untuk tahun ini, Kak? Kang Fahri atau Kang Riki bisa dijawab mungkin? Teknis penerimaan jalur undangan tahun ini tuh gimana sih, Kak, di IPB? Ini buat yang jalur vokasi atau yang SN? Mungkin kalau, yang SN dulu ya, Kak. Nanti kalau yang vokasi bisa aku tambahin. Oke, kalau misalkan yang SN izin jawab ya. Kemarin, Fahri kalau misalkan nggak salah baca, katanya kalau SN itu, buat tahun sekarang sistemnya jadi nilai itu nggak di-input semua, katanya, ya. Tapi Fahri juga kurang tahu, takutnya salah, tapi untuk yang Fahri baca katanya sistemnya nggak di-input semua nilai, kan kalau misalkan tahun-tahun kemarin semua data siswa itu di-input semua, ya. Nah, tapi kalau misalkan buat yang tahun sekarang kayaknya hanya, emang buat yang bakal ikut aja yang masuk, ke persentase, penjaringan, sekolah gitu ya, buat di-input nilainya. Terus katanya kalau misalkan kalian keterima di SN, tapi kalian nggak ambil, itu akan berdampak ke diri kalian sendiri, yaitu kalian nggak bisa ikut SBMPTN, kayak gitu. Jadi, buat kalian yang mau daftar SN, pinter-pinter, pilih jurusan, terus jangan sampai kalian pilih jurusan asal-asalan. Jadi, kalau misalkan nanti kalian keterima, kalian harus terima. Kalau misalkan kalian tolak, sekarang kayaknya jatuhnya ke diri kalian sendiri. Kan kalau misalkan tahun-tahun kemarin ada istilah namanya blacklist kayak gitu kan. Itu jatuhnya dampaknya ke adik kelas kalian, tapi mungkin yang tahun sekarang dampaknya malah, ke orang. Oke, bisa terima kasih ya Kang Fahri, bisa dipahami Silha, ini untuk SN. Terus, oh iya, izin nambahin juga untuk yang di vokasi, jadi itu jalur undangannya itu beda sama SN gitu. Jadi kita IPB itu ada jalur undangan sendiri, namanya USMI. Kita masuk, bisa daftar USMI itu harus diundang dulu sama IPB-nya gitu. Dan yang dimasukin itu cuma rapot dari semester 1 sampai semester 4 dan menurut aku sih peluangnya lebih besar, insya Allah, tergantung kita juga. Gitu, teman-teman.
Bisa dipahami ya, Silha. Ada lagi pertanyaan mungkin? Silakan mumpung masih ada waktu nih. Mungkin mau tanya-tanya Kak, di jurusan ini mempelajari apa aja gitu Kak? Pengalaman Kakak bisa masuk ke IPB itu gimana? Boleh boleh. Ya, sok, buat teman-teman sok, bisa bebas bertanya terkait apa aja. Kalau misalkan kalian bingung masalah biaya, kalian bisa bertanya terkait biaya kayak gimana, terus apakah ada beasiswa atau enggak, kayak gitu. Ya, bebas. Ya teman-teman, mumpung kita, langsung gitu dari mahasiswa IPB-nya gitu. Nih, mantep. Ada lagi? Oke, mungkin, Kang Fahri bisa itu ya, bisa sharing gitu. Gimana sih Kang Fahri bisa masuk ke IPB gitu? Soalnya tadi kan, Kang Fahri bilang kalau nilai Kang Fahri itu nggak terlalu itu. Oh, bentar nih ada pertanyaan lagi dari Silha. Terkait beasiswa itu bagaimana, Kak? Ada apa aja sih beasiswa di IPB, Kang Fahri? Mungkin sekalian juga sharing ya, Kang Fahri tadi masuknya gimana sih perjuangannya? Silakan dijawab Kang Fahri atau Kang Riki terkait beasiswa yang ada di IPB itu ada. Oke, izin jawab ya. Untuk beasiswa yang ada di IPB, Fahri bisa bilang beasiswa yang ada di IPB itu banyak, ya, baik itu yang dari dalam IPB-nya ataupun yang dari luar, itu kalian bisa ikutan. Terus mungkin untuk kalian yang awal-awal mungkin nggak asing dengan, bidik misi atau misalkan tahun-tahun sekarang itu jadi KIP kuliah. Nah, kalian bisa ikutan itu untuk di awal-awal, kalian bisa coba daftar itu, eee, KIP kuliah. Nah, terus nanti, kalau misalkan kalian sudah masuk ke IPB, udah lolos gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian nggak dapat bidik misi, kalian bisa cari, beasiswa yang lain, ada banyak. Untuk di IPB sendiri ada beasiswa Tanoto Foundation kayak gitu. Jadi terkait dengan, beasiswa kalian selama, di kuliah di IPB itu kayak gimana. Terus ada yang lain, kayak kalau misalkan yang dari luar itu kayak YOUD apa gitu ya, pokoknya banyaklah. Jadi kalian jangan takut masalah biaya. Terus juga oh iya, terus, teman Fahri juga ada, dia daftar daftar jalur OSIS, jalur ketua OSIS, terus kan jalur ketua OSIS itu masuknya ke jalur mandiri. Nah nah dia itu bisa dibilang untuk bayar UKT sama BPIF-nya itu keberatan. Nah kayak gitu. Nah terus, eee dari guru BK-nya ada, eee, konfirmasi atau kontak ke pihak IPB dan disuruh daftar buat bidik misi dan akhirnya, dia, masuk jalur ketua OSIS dengan biaya Rp0. Jadi BPIF-nya gratis atau misalkan uang bangunannya, terus uang UKT-nya pun gratis sampai lulus kayak gitu. Tapi meskipun kayak gitu di awal tetap ada kalian harus kayak bayar gitu, terus nanti tetap dikembaliin ke kalian kayak gitu. Jadi tetap Rp0 meskipun kalian di awal bakalan bayar bayar untuk UKT pertama sama asrama, tapi itu uangnya bakal dikembaliin lagi ke kalian kayak gitu. Jadi jangan takut masalah biaya ya. Wow. Oke, terima kasih Kang Fahri. Apakah, dapat dipahami sama Silha? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Najlah Rupaidah. Izin bertanya, untuk prodi statistika IPB, apakah nanti di dalamnya mempelajari kimia dan fisika, atau hanya berfokus ke matematika saja, Kak? Oke, izin menjawab ya untuk pertanyaan Najlah ya. Apakah hanya mempelajari matematika saja? Kalau dari sini itu memang ya, karena statistika itu
dasarnya seni untuk mengolah data ya. Kalau pengen mempelajari kimia fisika ya harus masuk ke prodi kimia dan fisika gitu kan istilahnya. Untuk kurikulum atau apa yang kalian pelajari nanti itu diantaranya ya ada kalkulus, kemudian ada aljabar, itu yang wajib ya, mempelajari peluang. Nah, peluang kan pernah kalian pelajarin tuh pas sekolah. Lalu algoritma juga kalian pelajarin. Seru sih, seru banget. Soalnya kan Akang dari ilmu nutrisi juga, ilmu nutrisi pakan nih. Ada untuk mengambil program studi atau mata kuliah dari statistika ini karena kebutuhannya tuh penting banget buat pengolahan data pas menghadapi pembuatan tugas akhir atau skripsi datang gitu. Itu penting banget. Nah, selain itu juga mempelajari metode pengumpulan data. Pokoknya seni untuk mengolah data gitu deh, linear, banyak banget pokoknya. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Udah itu aja. Izin Jelas nambahin ya. Kira. Oke, terima kasih ya. Silakan, mungkin ada yang mau nambahkan. Izin nambahin. Ya benar, jadi kalau misalkan statistika, sebenarnya semua jurusan itu mereka pada akhirnya akan kembali fokus ke jurusannya masing-masing. Cuman seperti tadi di awal sudah disebutkan di IPB itu ada program PPKU. Ya, jadi program pendidikan persiapan bersama kayak gitu ya, PPKU. Nah, nanti di awal 1 tahun pertama itu kalian tetap akan ketemu sama yang namanya biologi, kimia, sama fisika untuk 1 tahun pertama itu ya. Dan itu tergantung nanti jurusan kalian, apakah jurusan kalian memerlukan lebih lanjut mata kuliah biologi, kimia, atau fisika, itu nanti mata kuliahnya juga tergantung. Kalau misalkan nanti peminat jurusan kalian membutuhkan biologi, kimia, fisika lebih lanjut, itu kalian bakalan ada praktikum. Tapi kalau misalkan kalian tidak ada kepentingan atau keperluan mata kuliah biologi, kimia, fisika yang berlanjut, itu nanti kalian di tingkat PPKU akan mendapat kayak sekedar pengetahuan umumnya aja, tanpa ada praktikumnya, kayak gitu. Jadi jangan kaget meskipun kalian masuk ekonomi syariah, tetap di tahun pertama kalian akan ketemu yang namanya biologi, fisika, sama kimia. Oke, terima kasih Kang Fahri ya untuk pertanyaannya. Apakah sudah cukup dipahami sama siapa tadi? Najlah. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Yandi Septiandi. Izin bertanya, kalau kita kuliah di IPB di tahun pertama kita wajib asrama, apakah di tahun selanjutnya kita bisa netep di asrama atau kita harus ngekos di luar asrama? Mungkin bisa dijawab sama Kak Ricky. Mulai ya. Untuk tahun pertama memang udah kewajiban ya untuk tinggal di asrama sebagai syarat juga dari PP-nya. Kalau misalkan masih pengen buat tinggal di asrama, boleh banget. Tapi ada syaratnya nih. Kalian harus menjadi seorang senior residen dari suatu asrama atau pemimpin dari asrama. Tepatnya sih kan karena dari suatu asrama itu terdiri dari lorong-lorong ya, lorong-lorong. Nah, untuk SR ini atau senior residen memimpin dari lorong suatu asrama. Nah, jadi kalian juga bakal dapat tempat tinggal di asrama itu tetap sama kayak gitu. Kalau pengen lanjut lagi kayak gitu ya. Oke, jadi intinya tetap bisa ya Kak ya, bisa tetap di asrama, hanya kita harus jadi pemimpin asrama begitu. Terima kasih Kak Rizky. Boleh izin nambahin boleh Kak? Apa bisa ya boleh. Ya Silakan. terus mau nambahin kan kalau misalkan itu di asrama yang PPKU ya, tapi kalau misalkan kalian tetap kekeh pengen asrama, di IPB sendiri ada asrama kepemimpinan, kayak gitu. Dan itu melalui beberapa seleksi dan ya kalian bakal tinggal di asrama tapi bukan di asrama yang kemarin, tapi kalian bakal tinggal di asrama kepemimpinan dengan segala macam pelatihan persiapan kalian terkait kepemimpinan, kayak gitu. Oke, terima kasih
Kang Fahri, apakah bisa dipahami Yandi Yandi ya tadi? Ya, Yandi Septiandi. Ketika tinggal di asrama, apakah bebas seperti kita ngekos di luar, boleh kapan saja keluar masuk atau ada peraturan khusus? Gimana nih Kak? Kak Riki, silahkan dijawab Kak. Apakah bebas atau atau ada peraturan khusus? Ya, boleh. Kegiatan asrama di sini kan salah satu program wajib ya. Jadi segala rangkaian yang ada itu harus diikutin. Tapi banyak eventnya kok gitu, event-event perlombaan antara asrama gitu kan. Misalnya itu untuk beberapa, banyak banget pokoknya, atau program dan juga ada program bersih-bersih gitu. Itu harus diikutin biar bisa lulus dari asrama gitu. Tapi iya sih, kalau pengen lagi tinggal di asrama ya udah jangan berbuat ini aja, ngelawan aturan aja gitu, nanti kalian tinggal lagi di asrama di situ. Sebenarnya kayak gitu. Ya syarat itu kalian harus berbuat baik, harus dalam ya ada ininya lah, rapornya sendiri gitu. Untuk peraturan ada tentunya ya, ketentuannya ada ketentuan peraturannya itu. Untuk keluar malam nih ada batasnya, ada jam malamnya, jamal ya. Kalau nggak salah itu batasnya sampai jam 9 malam aja. Kalau telat itu harus apa ya, kalau nggak salah itu KTM dapat ya Kak? pengurangan, Disita nambahin lagi coba Pak Hari. KTM-nya. Nah disita KTM-nya KTM-nya, diambil. kartu tanda mahasiswanya diambil. Jadi harus ngajuin lagi ke bagian mana ya Hari? Gue lupa. Izin jawab ya, izin nambahin. Jadi kalau misalkan terkait peraturan itu, kalau misalkan kalian keluar atau misalkan kalian masuk lewat jamal, ada 2 pilihan sebenarnya. Kalian, tetap maksa masuk asrama atau misalkan kalian bisa tidur di luar, gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian masuk asrama, kalian resikonya adalah kalian harus nyerahin KTM. KTM-nya di semacam disita gitu. Dan untuk nebusnya itu kalian bakal dapet kayak semacam hukuman atau misalkan kayak tugas gitu dari SR, biar kalian bisa dapetin, KTM kalian balik. Nah, terus misalkan kenapa sih, sepenting itu KTM? Padahal kan cuman KTM ya udah sih gitu kan. Nah, kenapa pentingnya KTM ini? KTM ini soalnya bisa, bukan bisa, KTM ini wajib dibawa kalau misalkan buat kalian, ngambil surat buat ujian atau enggak buat kalian ikut ujian. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak ada KTM, otomatis kalian nggak bakalan bisa ikut ujian, kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Fahri. Apakah ada tambahan lagi dari Kang Riki? Udah sih itu aja. Ya betul nih dari Kang Riki, ada membiasakan kedisiplinan dan kemampuan adaptasi. Intinya, setiap lingkungan itu pasti ada peraturannya ya teman-teman ya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nih masih ada Kak. Dari Hasna Syaripatu. Kalau di IPB itu apakah ada kelas karyawan? Silahkan Kak Fahri dijelaskan Kak, apakah ada kelas karyawan di IPB? Ya, izin jawab ya. Setahu Fahri sampai sekarang, sampai saat ini di IPB itu nggak ada yang namanya kelas karyawan. Soalnya kenapa? Buat Fahri sendiri, buat Fahri pribadi, kenapa sih di IPB nggak ada, kelas karyawan? Karena untuk kita keseharian dari Senin sampai Jumat aja, jadwal kayak udah padat banget, pagi sampai sore, belum lagi nugas bisa sampai malam, kalau misalkan tugasnya ribet bisa sampai pagi, kayak gitu. Jadi otomatis, itu bakal kalau misalkan ada kelas karyawan itu bakal sangat-sangat, menyulitkan kalian. Terus juga mungkin bukan hanya di IPB, tapi mungkin di universitas, perguruan tinggi negeri yang lain pun mungkin sama gitu ya. Tapi Fahri kurang tahu yang di perguruan tinggi negeri lain, tapi untuk di IPB sendiri nggak ada, kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Fahri. Ada tambahan
tambahan mungkin dari Kang Riki? Oke, intinya di perguruan tinggi negeri itu khususnya di IPB itu nggak ada kelas karyawan ya teman-teman gitu. Jadi, hanya ada kelas reguler dan kelas internasional gitu. Oke, bisa dipahami? Hasna? Mau nambahin sedikit boleh nggak? Boleh, silakan Kak. Oke gini, apa teh, di IPB kan nggak ada kelas karyawan ya, tapi kalau misalkan buat kalian mau apa, kayak pengen sambil kerja atau misalkan kalian pengen sambil jualan, di IPB sendiri bisa banget, boleh banget. Karena, salah satu tipe mahasiswa itu ada yang namanya kuda-kuda ya, kuliah dagang, kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian perlu pekerjaan yang lain, kalian bisa cari pekerjaan yang part-time kalau misalkan kalian nggak kecapean, kalian bisa cari kerjaan yang misalkan itu bisa dikerjakan malam gitu, kayak gitu. Soalnya Fahri pernah baca di berita, ada, lulusan IPB itu dia membiayai kuliahnya itu dengan kerja, di laundry, jadi tukang setrika kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kalian mau cari kerja, tapi kalian carinya yang cocok sama waktu kalian. Soalnya kalau di IPB sendiri waktu kuliah itu udah paten ya. Jadi nggak gimana dosen, tapi udah paten ada jadwalnya. Kalaupun libur itu ada kuliah penggantinya dan itu disediakan waktunya juga dari IPB. Jadi nggak, dosen nggak seenaknya pengen hari ini, tapi ada ketentuannya juga kayak gitu. Iya, betul banget ya Kang Fahri. Oke, bisa dipahami Hasma? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari, eee, Yandi. Bentar ya. Izin bertanya lagi Kak, kalau kelas internasional itu di semua jurusan atau gimana? Terus cara masuk kelas internasional itu sama seperti kelas reguler atau seperti apa? Silakan untuk dijawab Kang Riki atau Kang Fahri untuk mengenai kelas internasional di IPB. Kang Riki mau jawab nggak? Ayo siapa? Oke, kalau misalkan enggak, sama Fahri aja. Jadi kalau misalkan untuk kelas internasional sendiri nggak semua ya, hanya di beberapa jurusan tertentu, Fahri ambil contoh FKH, Fakultas Kedokteran Hewan. Di situ ada, kelas internasional dan terus tadi apa lagi? Terus cara masuk, apa, di Ya, semua jurusan gimana, terus kalau cara masuknya otomatis, pasti beda ya, kalian pasti daftarnya ke, bagian yang internasional, kayak gitu, dan itu pasti ada tes seleksinya, mhm, dan yang pasti nanti kalian belajarnya itu bareng-bareng sama, dari sama-sama teman-teman yang dari warga negara asing, luar kayak gitu. Yang ngebedainnya itu aja sih. Kalian nanti belajarnya bareng warga negara asing dan pasti menggunakan bahasa dominan bahasa Inggris. Inggris. Boleh nambahin nggak? Boleh, silakan Kak. Tadi ada yang tamu dulu, ada tamu. Bentar. Ya untuk program kelas internasional ya ada 3 sih sebenarnya. Intinya itu ada 3 prodi ya. Ada kedokteran hewan, kemudian teknologi pangan, dan teknologi industri pertanian. Kalau di sini daya tampungnya ada nggak banyak sih ya, cuman 20-an orang. Ya itu aja sih. Ada 3 prodi, terus daya tampungnya juga kebanyak, terus kelas yang didominasi itu kelas bahasa Inggris. Itu aja. Izin nambahin juga. Jadi salah satu syarat daftar ke kelas internasional ini kalian harus punya sertifikat TOEFL sama IELTS gitu. Itu aja sih. Jadi kalian harus punya sertifikat itu dan ya baru deh ikutan seleksi itu. Oke, udah terjawab ya, Yandi?
Oke, untuk sesi tanya jawab mungkin saya cukupkan ya karena waktu udah jam 11:10 juga. Selanjutnya kita ada ice breaking nih teman-teman. Mangga yang ke bagian share screen boleh di-share. Nah, oke teman-teman, jadi ini tuh kita ada ice breaking. Ice breaking-nya itu tebak gambar dan nanti buat teman-teman yang banyak jawab itu bakal dapet hadiah gitu. Oke, mau dipimpin sama siapa nih ice breaking-nya? Sama Kang Riki ya. Boleh. Ayo. Oke. Stop Kang Riki, silakan. Yuk teman-teman, dipersiapkan ya untuk ice breaking nih. Yang beruntung jawabnya banyak bisa dapat hadiah. Yuk langsung aja. Yang pertama clue-nya nih. Dia kelihatan tuh. Udah ketahuan tuh jawabannya kayaknya. Iya, nih teman-teman. Boleh Apa itu nih? ya on mic ya. Sekarang Tadi yuk. yang tahu langsung aja. Yang tahu open mic, Nanti clue-nya di Institut ya sama Pertanian Bogor. Ya, host tolong dicatat ya. Masjid. Salah. Kan? Nah, Apa yuk? jadi ini Yang tahu ayo. clue-nya itu tempat buat kalian kalau MPKMB, terus kalau wisuda itu nanti tempatnya di situ. Ayo, namanya apa tuh? Gedung biar habis sudah. Wah, Nah, tuh. Aura. Ya, Gelora Habib itu ya. Pak. Teh Alvia tolong dicatat ya Teh ya, yang jawab tadi. Oke, udah jawab ya tadi sama siapa tuh tadi? Dini Kak Jadi Dini. itu tuh, oke Dini. Graha Widya Wisuda ya atau biasa disingkat GWW. Graha Kak. Oh, Graha. Oke, nih yang kedua nih. Sukabumi, ayo. Apa ini? Itu apa? Oh, identik banget itu. Ciberem itu. Dua yang di chat tuh. Nah, udah ada nih Di Ciberem. yang di chat tuh. Apa ya? Hasna Hasna. Al-Munawar. Apa Merdeka? Wow, apa nih? Surken. Bukan. Ah, Kan teman-teman. tadi udah ada yang jawab tuh, Hasma tuh yang pertama Jadi yang di jawab. kolom chat. Jadi ini tuh jadi itu tempat buat jogging ya masyarakat Sukabumi. Jawabannya adalah apa? Buat Teh mojok. sana. Ya itu jadi lapang merdeka ya. Emang apa sih tiap minggu pagi tuh banyak yang olahraga kan di situ ya. Wah, jangan kalian suka kesana juga. Enggak. Oke, lanjut. Prabowo. Nah, siapa nih? Ahmad Heriawan. Iriawan, Anies Baswedan. Ya, belum ada yang bener nih. Ayo. Oke, clue-nya ini orang paling penting di IPB. Nah, betul. Orang yang paling penting, orang nomor 1 di IPB. Ini belum ada yang bener nih. Oke, jadi ini tuh tadi udah ketahuan. Tadi yang apa sih? Tadi udah setelah itu Siapa? Udah kelihatan tadi. Tadi iya. Siapa? Rektornya Alif. Iya, rektornya siapa namanya? Arif. Arif. Arif apa? Arif Baswedan.
Itu ada tuh Arif Fatria ada di chat. Oke, betul ya. Jadi itu tuh rektor IPB. Ya kalau Ahmad di sekolah Heriawan. mah kepala sekolahnya ya Kang ya. Tuh next. Masjid. Ini Masjid, keempat. Aduh. Jadi ini tuh landmarknya IPB, teman-teman, bukan masjid. Di Ayo, IPB apa banyak nih namanya? masjid. Duh, apa tuh ya? Segitiga nih, yang segitiga tuh belum ada yang jawab nih. Ayo. Masa nggak tahu? Tuh di backgroundnya Teh Alfia tuh ada tuh. Gedung rektorat. Iya, namanya apa? Gedung rektoratnya. Apa? Ayo. Gedung. Nama pahlawan. Iya, betul tuh. Hasna Al-Munawar, Andi Hakim Nasution. Ya, betul teman-teman. Jadi itu gedung rektorat ya. Gedung Rektorat IPB, Gedung AHN atau Andi Hakim Nasution. Pak Rektor beserta jajarannya itu markasnya itu di situ. Iya. Kenapa sih bentuknya segitiga? Ada yang tahu nggak? Jadi bentuk segitiga itu melambangkan trilogi pendidikan, teman-teman. Makanya tadi pas Kang Riki ngejelasin yang peta IPB Dramaga kan itu kayak segitiga-segitiga gitu kan. Nah itu tuh maknanya itu trilogi pendidikan gitu. Next. Teh Sana. Nih. Ini apa? Kucing garong. Marmut. Masa kemarin yang jawab lele anggora. Lele Anggora. Kelinci. Kucing garong. Kunci. Apa tuh? Sudah menemukan pemenangnya belum, Teh Alfia? Nah. Oke, jawabannya adalah apa tuh? Kucing. Oke. Pinter ya. Calon-calon mahasiswa IPB nih, amin. Next. Ayo. Jembatan ya kan? Apa nih? Gunung. Apa? Ya, tahu. Jembatan Situbondo. Astagfirullah, ingat ya. Oke, siapa yang belum pernah ke situ gunung? Saya, Kak. Aku belum. Ya ampun. Ntar kita itu ya, kalau kalian udah jadi mahasiswa IPB, terus kalian gabung ke IKAMASI, nanti kita jalan-jalan ke situ. Tapi ongkosnya ditanggung masing-masing. Oke, betul ya, itu jembatan Situgunung. Jadi jembatan Situgunung itu merupakan salah satu jembatan terpanjang di Sukabumi. Di Asia Tenggara juga, kalau nggak salah. Oke, lanjut. Iya, di Asia Tenggara, Kak. Nih, ini apa nih? Mochi. Itu Sukabumi banget. Mochi. Nah, iya benar, mochi. Mochi. Mochi banyak. Pada tahu sih? Mochi. Kok pada tahu sih? Dari tempatnya kelihatan. Bongsang itu apa ya? Ya betul ya teman-teman, itu mochi. Jadi mochi itu salah satu makanan khas dari Sukabumi. Ada yang tahu nggak cara bikinnya gimana? Aku pernah tapi nggak bisa. Tapi pernah, itu sudah bagus banget. Oke, mudah-mudahan nanti jadi pengusaha mochi ya di Sukabumi. Amin. Gumel Aditya tuh tahu. Ayo dong kita share tipsnya bikin mochi gimana. Jadi nanti kalau ke Bogor itu bawa oleh-olehnya buatan sendiri.
Lanjut. Mochi talas, Kak. Mochi talas. Nih, ini siapa nih? Siapa aku? Siapa aku? Siapa tuh? Pak Jokowi muda. Kaisang, Kak. Muda. Emang sekarang Pak Jokowi nggak muda gitu? Udah ada umurnya sekarang. Oh, parah. Itu waktu Oh, iya. kuliah di UGM. Jadi mahasiswa teknik, Kok tahu sih? Mahasiswa kehutanan. Tahu dari mana? teknik kehutanan. Wih, mantap. Bener nggak sih itu Jokowi? Coba tes sana. Iya betul, itu tuh Presiden RI Pak Jokowi. Waktu masih muda ya masih ganteng. Sekarang juga masih ganteng sih. Sekarang juga ganteng. Ayo lanjut lagi. Ih, rame ih kalau aktif gini. Nih, ini apa nih? Unta. Nah, apa lagi? Itu Jamal. gorila gak sih? Unta. Ya, unta. Ada yang tahu nggak nama latinnya unta? Gak tahu, tahunya bahasa Inggrisnya doang. Jamal. Sama. Kamu. Lama itu M-nya 2 ya, lama. Oke, apa tuh jawabannya tuh? Unta. Jawabannya unta ya, bener ya teman-teman. Oke, satu lagi kali ya teh ya, teh sana ya, satu lagi. Next. Nih, ini buah. Kupa. Buah apakah ini? Kupa. Kok kalian bisa jawab kupa sih? Tahu. Leweng kali, Kak. Kata siapa itu kupa? Itu terong. Kupa itu. Kupa. Anggur itu anggur. Anggur Sunda ya. Anggur. Anggur Sunda. Jawabannya adalah Kupa. apa tuh jawabannya? Kupa. Ya betul banget, itu tuh namanya kupa. Oke teman-teman, makasih yang udah antusias nih buat ikutan ice breaking. Tetap semangat pokoknya ya. Oke, untuk Alvia, siapa tuh yang paling banyak ngejawab tuh? Yang paling banyak ngejawab Hasna Al-Munawar. Oke, untuk Hasna. Oke, nanti PC aja ya ke Alvia ya. Oh iya, terus teman-teman di sini udah ada yang gabung ke grup itu belum? Grup Camaba Attention. Jadi teman-teman kalau kalau masih ada pertanyaan itu nanti kalian bisa diskusikan ya. Mungkin Teh Alvia bisa tolong share linknya ke grup ke chatnya, ke kolom chat. Linknya ada di grup BPH Teh. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau masih belum puas sama sesi tanya jawab tadi, atau masih ada yang punya pertanyaan tapi nggak keburu, itu kalian bisa ditanyain aja di grupnya ya yang baru. Kalian tinggal langsung join aja, itu udah tadi kita udah masuk ke SMA sebelah. Oke, kalian tinggal masuk aja, kalian bisa gunakan grup itu dan kalian bisa diskusi, ngobrol-ngobrol, mungkin sharing-sharing sama teman-teman kakak-kakak IPB dari berbagai jurusan juga gitu. Oke, ice breaking sudah selesai. Selanjutnya ada branding nih. Ayo, kakak, silakan kak. Dari branding sudah ada kah?
sahat. Oke, sama Fahri aja ya, Regan. Oke, ini buat teman-teman, kan tadi udah sosialisasi nih terkait IPB secara umum dan juga tadi udah jawab-jawab pertanyaan. Nah, tapi mungkin kalian masih ada penasaran, kalian masih perlu jawaban yang lebih dalam dari tadi jawaban kita-kita. Nah, kalian bisa banget nih nanti ikutan webinar ya. Nah, jadi kita seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan, IGTS ini termasuk ke dalam rangkaian attention 3.0, di mana itu adalah wadah bagi para siswa atau siswi SMA sederajat untuk mengetahui lebih banyak mengenai dunia perkuliahan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan menarik. Nah, terus di attention ini kegiatannya nggak hanya IGTS sama webinar, tapi juga ada attention Got Talent. Jadi buat kalian yang ingin menunjukkan diri kalian, yang ingin tampil, bisa banget buat ikutan kompetisi ini. Itu lombanya ada fotografi, ada TikTok, ada cipta puisi, dan cover lagu. Jadi buat kalian yang punya hobi fotografi, terus kalau misalkan di sini ada artis TikTok, boleh banget, bisa banget ikutan buat ngeramein acara ini ya. Terus nanti kalau misalkan kalian beruntung, kalian menang, kalian bisa dapat hadiah atau kenang-kenangan dari panitianya. Nah, terus selain itu, benefit yang bisa kalian dapat itu kalian bisa merencanakan masa depan kalian lebih baik, menambah wawasan terkait pilihan jurusan dan jalur masuk, sehingga nanti kalian mempersiapkannya dengan baik. Terus selain itu juga, informasi buat kalian, AGT sama webinar ini nanti gratis, ya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian, yuk daftar, ikutan lombanya. Kapan lagi kalian dapat ilmu pengetahuan, kalian dapat pengalaman, kalian bisa show up, kalian bisa tunjukin bakat kalian, dan dapat hadiah secara gratis. Jadi kapan lagi? Ayo join, terus jangan lupa di follow IG Attention di @attention_ikamasi. Terus jangan lupa join di grup yang tadi linknya udah dikirim untuk informasi lebih lanjut. Nah, mungkin itu aja, Fahri kembaliin ke... Oke, terima kasih Kang Fahri. Oke, jangan lupa ya teman-teman ikutin terus rangkaian dari Attention. Kalian bisa follow juga IG-nya Ikamasi dan IG-nya Attention 2021. Oke. Oke, udah ya teman-teman ya. Sekarang kita dokumentasi nih teman-teman. Ayo yang belum on cam, silakan on cam dulu. Untuk Teh Sana udah siap belum? Lempar ke Teh Sana ya untuk dokumentasi. Teman-teman yang belum on cam, silakan di on cam kan dulu. Kita dokumentasi untuk laporan di IG-nya Attention. Nanti kalian bisa follow dan kalian bisa lihat tuh. Nah, tuh ada tuh di kolom chat. Udah ada belum Teh? Oke. Bentar. Mulai ya. New mulai ya. Betul dari. Bentar. Mulai. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. Nyium. 1, 2, 3. Oke, udah beres. Oke, udah selesai semuanya Teh Sana?
Sudah. Terima kasih. Oke, jangan lupa absen juga ya teman-teman. Itu absennya ada di kolom chat ya. Pokoknya kalian harus absen dulu. Jangan lupa absen. Oke. Udah absen semuanya? Oke, mungkin dari kami. Linknya error ya? Linknya error, Kak. Di Google Chrome. Linknya error ya? Semuanya error ya? Coba ya gimana tuh? Ya udah, nanti kita share di grup juga ya. Ya, mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman dari MAN 1 Cibadak. Mudah-mudahan kalian berminat masuk ke IPB dan mudah-mudahan cita-cita kalian bisa tercapai ya. Dengan kalian semangat kuliah, jangan lupa usaha dan barengi sama doa juga ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, tim Attention 3.0 dan dari Ikamasi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman dari MAN 1 Cibadak. Tetap semangat, semoga kita semua sehat terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih banyak. Jangan lupa di follow juga ya IG-nya Ikamasi sama Attention 2021. See you. Boleh teman-teman yang sudah absen, boleh meninggalkan room ya. Sama-sama semuanya, semangat. Semoga bisa lolos ya di PTN impian kalian. Amin.